kalau misalkan di situ hanya ada 4 titik yang select atau apa semua. Kalau semua maka kalian bisa lebih enak pakai tipe misalkan ujung kalian ya klik kanan kemudian cycle and drag project. Di sini hanya posisi di 4 sisi saja. Maka kalian lakukan properties di area kanan sini, di mana sisi kiri sini. Kalian pilih di situ ada identity data map. Terkait dengan identifikasi data, ya, di situ ada map. Nah, map itu kalian tulis, ya, terkait dengan kelompok tadi, misalkan di situ file cap, ya. Kalian tulis PC1, PC2 sembarang, terserah. Ya. Maka di situ kalian lakukan pengelompokan di PC1. Kemudian juga file dengan yang lainnya. Ya. Kalian aktif dulu sesuai dengan map di PC tersebut. Karena di sini ada PC1. Oke, sudah. Masih bingung? Dan itu jenis tipenya, terserah kalian ya. Pertama kita pilih file dulu. Kalian select pada tipe file yang ada. Ya. Kemudian klik kanan dengan identity data semua. Nah, oke. Kalian pakai data yang mana dulu deh sebenarnya? Yang awal. Ya, yang bangunan kecil. Nah. Oke. Kalian pilih select daerah target. Oke. Nah, kemudian klik kanan. Kemudian select all intent. Pilih intent project saja. Oke, posisi nanti akan kelihatan terkait hanya pada poin 4 saja. Nah, maka di situ kalian di properties ya, di identity data kalian tulis target 1, kemudian C1. Itu kan cuma ada satu Pak, kalau ditulis meja itu apa? Itu kan cuma ada satu tipe, kalau ditulis satu PJ aja nggak apa-apa? Boleh. Nah, kemudian ada slope yang diisi bawah. Kan di sini ada slope. Ya, oke. Tapi slope ini ada yang terpisah. Ya, ada yang terpisah Pak. Ya. Oke. Oke, kemudian kita area yang slope, maka kita klik slope-nya. Kemudian klik kanan sama, ya. Kita penamai semua itu dengan apa? Slope atau S1. Makin S1. SL. Boleh SL, boleh S saja 1 boleh. Sama. Oke. Kemudian terkait dengan kolom sekarang. Sama. Jadi semua kalian lakukan pengelompokan terkait dengan itu. Ya, maka itu kalau kolom kalian ngambil dengan K1. Kemudian di juga jadi berlaku untuk semua. Silakan terkait dengan itu kalian nanti satu-satu. Itu per lantai Pak berarti? Per lantai sendiri. Sehingga nanti kita akan tahu cost-nya per lantai berapa, cost untuk per segmennya sendiri-sendiri beda. Nah, jadi kalau kalian gabung misalkan di sini itu nanti akan beda karena ada beda ketebalan dinding di sini. Antara dinding lantai 1 dan lantai 2 itu berbeda ukuran dimensi.
dimensinya. Makanya dengan cara klik kanan, select all inside, backward, dan maka itu yang apa ya? Hitungannya properties basic wall-nya dengan ketebalan 30 cm itu akan sama ya dengan area yang sama. Gitu. Ya. Jadi makanya kalau kalian lihat itu terkait dengan itu maka segmentasinya juga berbeda-beda terkait dengan wall-nya. Makanya dilihat di properti pojok kiri atas ini penamaannya ini akan berbeda gitu dengan segmen tiap lantainya dan sebagainya. Makanya di situ misalkan di bisa kalian terkait dengan basic wall berarti di situ memang dari beton ya. Maka di situ ada building beton ya. Serah kalian namanya apa. Gitu, ya. Jadi semua wajib dimatiin nanti akan ketemu value yang ada di dalam situ. Kalau melihat dari template yang ada, ketika nanti kalian schedule quality all itu nanti akan mudah dibaca. Jadi termasuk dinding, yang lainnya juga sama, termasuk dengan WF ya, dan tentu kalian juga ngerti semua. Berapa lantai gitu? 2. Oh 3. Nah di situ ada kolom WF dengan ukuran 305 kali 305 kali 97 UC. Nah ini bisa WF ukuran 305 itu boleh. Berarti kalian nanti penamaannya. Yang penting harus dipakai semua terkait dengan penamaan tersebut. Ya. WF-nya berapa tergantung dari di situ keterangannya, dimensinya berapa kan karena kalian bisa lihat. Yang paling atas itu loh UC, universal color. Kalau misalkan kalian mau ini, maka kalian bisa lakukan pergantian ya. Jadi bisa dilakukan pergantian. Bahkan kolom WF 305. Namanya apa? Circular ini apa? Yang mana? Masa kok apa namanya? Yang gini-gini. Iya. Kolom 3 gitu. Cremona. Cremona. Ada kolom di sini. Girdernya sama sih. Circular sama. Oh iya. Di sini di buka di sini Standar. Gimana bisa bis? Harus dibuat per lantai ya. Nggak bisa saya al jatuhnya. Kolom. Iya.
bisa naik. Soalnya dari sini aja udah. Nah itu Ini konsepnya gimana sih mas? Atapnya ini. sinar sama jambri diselek itu kan langsung diselek sama atas itu. Nah itu bisa sama sendiri. Jadi satu. Jadi satu dukur yang tadi. Itu apa pak namanya pak? Sama ini ya. Ya. Boleh kalau join sih boleh. Kayak mana pak? Ini memang dari besi siku itu loh. Bisa di Besi siku dan kaitan. Kenapa sih? Ini terdiri komponen dari besi siku semua. Biasanya digunakan untuk yang jembatan lengkung dan sebagainya, miniatur itu besi siku. Pak itu bangunan apa tuh pak? Entahlah kan. Kurang paham saya. Ada aku juga. Mau kedua udah datang kan? Pak Iya balik. Balik. Jadi apa balik ini bang? Gudang apa bang? Ini bisa lewat nggak? Di gudang. Parah. Joyce. Warnanya udah kelihatan ya pak? Oh iya. Besok kan pesan hakim. Gimana ya? Mereka gabung. Komputer ini ada sih. Nah, nanti kalau sudah ketemu langsung volumenya kelihatan seperti ini. Hah? Gimana ya, Pak? Lihatnya di mana, Pak? Rahasia. Sudah siap belum? Sudah. Oke, sekarang review. View. Kemudian ada di situ schedule apa quantity. Grade ada menu grade kan? Iya. Grade. Kemudian Iya. jawabnya ada schedule. Schedule. Iya. Ada schedule quantity atau quantity. Ya belum. Schedule quantities ya. Kalian klik akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalian pilih terkait dengan apa kemarin sudah masuk ke struktur area ya. Nah, struktur area maka di situ ada terkait dengan seperti ini. Structural area requirement. Ini Pak. Oke. Reinforcement. View, schedule. Oke. Terkait dengan contohnya untuk yang dia masuk ke dalam structure connection saja. Structure connection. Nah, maka di situ ada pilihan seperti ini. Segmentasi yang kita masukkan ke dalam tabel. Maka yang pertama kita pilih terkait dengan family and tema, tipe, family and tipe. Kemudian di situ ada mark, kita masukkan. Kemudian pilih terkait dengan volume. Marknya mana? 3 hal ini. Family and type. Family type, mark dan volume. Marknya sama volume udah ada. Ada, oke. Kalian pakai standard connection atau tidak? Iya.
buktinya ada. Tidak ada. Oke, ulangi lagi schedule. Kemudian di sini akan ada banyak sekali karena filter kita kan filter listnya kita pilih yang struktur ya. Karena kalau URL ya? set itu nanti ini juga bisa. Nah, berhubung di dalam analisa Double klik aja. tadi semua Ya kan? masuk Oke. struktur, tidak ada dinding minimalan data, semua basic dari beton, yang masuk ke Ini struktur URL. saja. Nah, maka di situ URL. pilih area terkait dengan strukturnya, maka pilih Memilih struktur entah kolom boleh atau connection. Oh, mark. Nah, Jadi pilih satu-satu, kirain Nah, langsung tersendiri. maka di situ kalian pilih terkait dengan family and Saya title. klik langsung. Kemudian itu pilih mark terkait dengan tadi penggerupan kalian. Kemudian volume Diklik-klik lagi, ada Mas. 9B. Mark volume. Wait, Mark volume. wake-nya nggak ada. Wake-nya nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Ini masih starter kolom enggak? Starter connection. Pakai connection. Iya, tadi connection. Pilihannya lo cuma dua pak, structure connection sama Jadi project. kalau ini itu nggak masalah, itu hanya berat ya. Jadi kalian bisa pilih terkait dengan structure tadi. Jadi view boleh bebas. Jadi tadi ya, kalian pilih ada dua ya. Sama saja dia masuk ke structure. Maka structure connection, klik structure connection. Kemudian kalian pilih terkait dengan family tipe sama kemudian marknya dan volume. Ya, Oh no. kalian klik OK. Nah, dia tidak akan muncul karena tidak ada koneksi di situ. Loh, Ya, berarti kan tidak ada koneksi di situ. Tidak ada konek antar sudutnya. Jadi, aku uang punya koneksi. gagal. Iya, nggak ada. Kalau pakai struktur kolom, dia akan terdetek seperti ini. Kolom. Strukturnya nggak ada. Masuk ke kolom. Nah, baru ada berat. Nah, selesai ulang. Sektor kolom ya? Namanya beda ya? Oh, Jiner menamainnya. Family and type volume. Kolom tadi muncul. Iya. Kolom bentuk PDF. Kolom. Oh, tapi yang muncul kolom doang. Karena kita sektor Family and type volume. Iya. Ya, namanya cuma K1, K2, K3 dari sini. Ini namanya, namanya simple. Jadi view ini tabel ini maka kan bisa atur terkait mungkin di situ terkait dengan Satu nggak ada. slide page-nya dan sebagainya itu nanti semua kalian tergantung yang mau ditampilkan apa. Jadi terkait dengan segmentasi yang ada bisa formatnya, kemudian nanti volume dan sebagainya. Jadi kalau misalkan sudah urutan ya ini karena urutan mau digeser bisa atur dipindah menggeser urutannya.
betonnya nggak gitu. Iya guys, karena nasinya udah ke satu, si beton ke satu berapa gitu. Nggak kedeteksi. Kembali ke dokter. Oh, ini ke satu masih ada berapa deh? Uji dari lengkap, kit komplit. Oke, tadi kan buka, jadi kalau setiap buka nanti Setiap buka paket komplit. Berarti apa tadi rencana? Tidak jadi apa ya? perkiraan. Bayangkara. Perkiraan Bayangkara nggak bisa. Ketika halang Gordi. Iya udah Gordi. Yes. Iya. Gimana konsep? Tahu lah. Nggak tahu. Nggak ada tahu. Oke, ya. Satu pertemuan kita nih. Hah? Wah, Apa seperti ini aja? Minggu ini cuma itu. karena Anjay. kan ada template. oh, bagus banget. Minggu depan apa? Sisanya akan gitu. Formula ya terkait dengan kos dan sebagainya. Jadi nanti kos itu kita langsung boleh per area atau per segmen ya. Nanti formula ini terkait dengan hak dikalikan dengan volume nanti ada tambah lagi harga satuan. Jadi nanti otomatis kosnya. Kalau sekarang semua rugi saya. Wih, Pak Pugi banget. Saya Nggak duluan. apa-apa, biar progresnya nanti makin jauh. Nah, apa Pak? Nanti akhir-akhir tinggal sharing. Ini nggak konsentrasi. Anjay. Syukur efektif. Wena. Ibu terus apa? Kalau misalkan kalian mau bisa kolom, silakan langsung klik kanan tadi. Tabel itu klik kanan, bisa kolom. Nah, misalkan kalau masukkan kos, maka klik OK. Nah, kos ini nanti boleh tinggal kita masukkan angkanya. Ya kan Andi? Atau kos ini kita inputkan berdasarkan Ya bisa. terus item tambahan terkait dengan parameter yang ada. Insert kolom. Oh, berarti ada biaya. Sudah selesai nanti taman. Ada biayanya. Nah, kita masukin nanti wah mana mas? Ini nanti kita masukkan juga tidak per satu-satunya ya. Jadi nanti berdasarkan nanti misalkan kita masukkan 100.000. Nah 100.000 ini apakah semua join atau tidak? Biasanya satu segmen dengan tipe yang sama. Iya sama. Satu ke semua. Gak bisa. Satu mark. Nah, ya satu mark. Tuh. Boom. Iya. Oh, mengalahkan Excel bisa. Ya, kan bisa sampai 5D, 7D.
tiga ini masih horor. Tapi ini kok secara manual, tetapi nanti bisa kita masukkan dalam formula ini sehingga nanti di dalam perhitungannya itu because ini sudah sesuai dengan dikalikan dengan volumenya. Tidak perlu kita lakukan formula tambahan. Biayanya manual gitu. Ini bisa dia langsung jumlahin. Oke, akan kita jangan sayangkan. Iya, tahu nanti tahu lalu nanti terkata baru. Kalau penambahan elemen itu ketika sudah tahu misalkan anggarannya over lah nantinya ya, maka kita bisa lakukan anggaran dihapus atau kita lakukan penambahan atau pergantian, misalkan dengan di sini kita ganti WF-nya dengan yang lain. Itu lebih ke dalam nanti masuk ke tugas akhir bagian analis fighting engineering VE itu kan pergantian dengan yang lebih murah, lebih optimal. Karena kan selama ini kita menghitung tidak tahu terkait dengan anggarannya. Nah, kita kan hanya membuat gambar ukuran harga satuan. PXL kan gitu sama, kita lakukan membuat RAB, range-nya berapa, kemudian nanti totalnya berapa, nanti kita lakukan analisa per segmen. Nah, kalau ini langsung kita tidak gambar, kita langsung mengganti misalkan untuk betonnya atau ukurannya kita ganti, nantinya itu bisa dengan cara melakukan segmentasi perubahan pergantian. Ya. Jadi hampir sama dengan kalian kalau bisa kalau ganti dimensinya kan langsung di properties ya kan? Nah, itu sama. Mudahnya di situ. Sedangkan kalau kita yang ada di dalam Revit ini kan tidak bisa menghitung sekalian strukturnya. Resikonya itu. Kalau bisa, kan kita hanya menghitung momen yang ada, tetapi RAB-nya tidak bisa. Kalau Revit juga ada seperti itu, perhitungannya strukturnya tidak bisa terbaca, tetapi volume sama RAB-nya kita bisa tahu. Baik, ada plus minusnya. Cara ganti ukurannya mungkin itu tahu. Cara ganti ukuran. Oh yang di tipe. Tapi gimana nih panjang lebarnya? Ini tipnya, widthnya. Oh tinggi. Mantap sih. Sebenarnya kalau dia sebagai kayak macam komponen gitu ya. Kalau bisa nanti kita ganti di sini pakai family-nya. Ganti tipenya bisa. Oh ganti tipe ya jatuhnya, bukan ganti ukuran. Iya. Ya, ya. Revit kan dia punya family-nya. Punya sendiri, udah disediain, bisa disediain, bisa menyesuaikan tergantung yang ada di kapal gitu ya. Ya, ya. Kalau misalnya semua di misalnya template-nya di sini nggak ada, jadi kita bisa sendiri custom. Berdasarkan apa yang jual itu. Dulu bahasa apa sebenarnya? Bahasa Indonesia gak mulu. Makan pakai tangan lah. Untuk bahasa Indonesia ini apa gak mulu?